Tiga mahasiswa KKN dikirim ke sebuah desa terpencil yang tidak tercantum di peta. Desa itu sunyi, penduduknya sedikit bicara, dan di balik rumah tua tempat mereka menginap, ada sebuah pintu besi tua yang tak seharusnya pernah dibuka. Apa yang mereka temukan bukan sejarah, tapi kutukan yang belum selesai. Namaku Vira, mahasiswa tingkat akhir yang sedang menjalani KKN di sebuah desa kecil bernama Gunung Batu. Bersama 5 teman satu kelompok, kami menempati rumah tua milik kepala desa, Pak Rohim. Rumah itu besar, tapi suram. Catnya mengelupas, kayunya lapuk, dan yang paling aneh, ada sebuah pintu besi tua di ujung lorong belakang. Pak Rohim bilang itu hanya gudang bawah tanah, sudah lama tak digunakan. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali aku melihat pintu itu, bulu kudukku langsung berdiri. Malam pertama kami habiskan dengan membereskan kamar dan menyusun jadwal kegiatan. Aku sekamar dengan Lita, teman paling cerewet dan juga paling penakut. Saat semua mulai tertidur, aku mendengar suara seperti langkah kaki dari lorong belakang. Aku kira itu salah satu dari kami yang ke kamar mandi, tapi suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Aku menahan napas mendengarkan, tak ada suara. Hening. Lalu, ketuk, ketuk, ketuk. Aku langsung menoleh ke Lita, tapi dia masih terlelap. Jantungku berdegup keras. Aku beranikan diri membuka pintu, namun lorong kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berteriak. Pintu besi di ujung lorong kini sedikit terbuka. Esok paginya, aku menanyakan hal itu pada Pak Rohim. Dia hanya tertawa kecil dan bilang, "Angin malam suka iseng, Neng. Jangan terlalu dipikirkan." Tapi aku tahu itu bukan angin. Pintu itu berat dan berkarat, tak mungkin terbuka sendiri. Hari-hari berlalu dengan kegiatan KKN biasa, mengajar anak-anak, membantu warga berkebun, dan bersih-bersih. Tapi tiap malam suara-suara aneh selalu terdengar dari bawah rumah. Tangisan pelan, langkah kaki, bahkan suara benda diseret. Yang lainnya menganggap aku terlalu lelah atau terlalu banyak nonton film horor. Sampai suatu malam Lita ikut mendengarnya. Kami sedang berbincang sebelum tidur ketika terdengar suara bisikan lirih dari balik lantai, tepat di bawah kasur kami. Suara itu seperti memanggil, "Vira, Vira." Lita langsung membeku. "Kamu dengar juga, kan?" Tanyanya dengan wajah pucat. Aku hanya bisa mengangguk. Kami tidak tidur malam itu. Besoknya kami nekat memeriksa lorong itu siang hari. Kami berlima menuju pintu besi itu. Terkunci. Namun saat menyentuh gagangnya, aku merasa dingin yang menusuk tulang. Aku coba mengintip dari celah kecil, gelap gulita. Tapi ada sesuatu di dalam sana. Aku melihat mata. Sepasang mata merah menatap balik ke arahku. Kami menjerit dan lari secepat mungkin. Tapi sejak saat itu, hal-hal ganjil mulai menimpa kami satu persatu. Dani, si paling skeptis, mulai mengigau dan bicara sendiri. Ia sering berdiri menghadap tembok dan berkata, "Dia masih di sana, menunggu kita membuka pintunya." Dan malam itu, lorong kembali memanggilku. Kali ini bukan suara, tapi bisikan dalam mimpiku. Aku berjalan di lorong yang gelap dan panjang, lalu tiba-tiba pintu besi terbuka sendiri. Di dalamnya,
Ada tangga menurun. Di ujungnya, sosok tinggi berjubah hitam dengan wajah hancur menungguku. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kau sudah dipilih, Vira." Aku terbangun dengan keringat dingin dan jeritan Lita. Ia menunjuk ke arah pintu kamar kami. Di sana, ada bekas cakaran panjang dan hitam di kayunya. Seolah ada sesuatu dari luar yang mencoba masuk. Pagi harinya suasana di rumah itu semakin mencekam. Lita mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia bermimpi dirinya jatuh ke dalam lubang gelap, dan sosok berjubah hitam menariknya ke kedalaman yang seakan tak berujung. Dani makin aneh. Ia kini suka mencoret-coret dinding kamarnya dengan simbol yang tak kami mengerti. Ketika kami tanya, dia hanya berkata, "Itu untuk menjaga dia tetap di bawah." Dia marah karena ada yang mencoba membukanya lagi. Aku makin yakin bahwa semua ini berasal dari pintu besi itu. Tapi yang membuatku benar-benar merinding adalah saat aku membuka salah satu lemari tua di ruang belakang dan menemukan sebuah buku catatan lusuh. Isinya, catatan harian seseorang bernama Rina. Dia juga peserta KKN 10 tahun yang lalu. Rina menulis tentang kejadian-kejadian yang persis seperti yang kami alami. Suara langkah di malam hari, pintu besi yang terbuka sendiri, mimpi tentang lorong, dan sosok hitam. Semuanya sama. Dan yang lebih mengerikan, catatan itu berhenti mendadak pada tanggal 17 Juli dengan tulisan terakhir. Mereka memanggilku malam ini. Jika aku tidak kembali, jangan pernah buka pintunya. Kami semua ketakutan tapi juga tak bisa tinggal diam. Terutama setelah Dani hilang malam itu. Kami mencarinya ke seluruh penjuru rumah, hingga akhirnya menemukan pintu besi itu, terbuka lebar. Tangga menuju bawah tanah tampak curam dan dipenuhi debu. Kami saling berpandangan tahu bahwa tak ada pilihan lain. Dani harus ditemukan. Aku menuruni tangga lebih dulu, diikuti oleh Lita dan Ardi. Suasana bawah tanah itu pengap dan gelap, hanya diterangi senter dari HP kami. Di dalamnya terdapat lorong sempit dengan dinding bata yang basah dan berlumut. Bau anyir seperti darah menyengat hidung kami. Langkah kami bergema, menambah kesan bahwa tempat itu bukan sekadar gudang tua. Di ujung lorong kami menemukan ruangan kecil, dan Dani ia berdiri memunggungi kami, menghadap tembok. Bajunya compang-camping, tubuhnya gemetar. Ketika kami mendekat, ia berbalik perlahan, dan kami membeku. Wajahnya bukan lagi wajah Dani yang kami kenal. Matanya gelap seperti lubang, mulutnya terkoyak seakan disobek paksa. Tapi yang paling mengerikan, ia tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar. "Dani?" Lita memanggil dengan suara gemetar. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Dia bukan aku, dia sudah di dalamku." Tiba-tiba, ia berteriak dan tubuhnya kejang-kejang. Ardi menarikku pergi. Kami lari kembali ke tangga dan nyaris tak percaya bisa keluar dari ruang itu dengan selamat. Malam itu kami mengurung pintu besi dengan rantai dan gembok tambahan, tapi suasana tak menjadi lebih baik. Lita mulai mimisan tiap malam, dan Ardi melihat sosok bayangan berdiri di sudut kamarnya. Aku putuskan kembali membaca buku catatan Rina. Di bagian belakang, aku menemukan selembar kertas sobek yang tertempel dengan selotip. Tulisan tangan Rina di situ terlihat tergesa-gesa. Dia menunggu penerus, korban yang membuka pintu. Tapi yang membuka saja tak cukup. Dia harus dipanggil dengan darah. Aku langsung teringat mimisan Lita dan coretan-coretan Dani. Apa Dani sudah melakukan ritual pemanggilan itu?
Tanpa sadar, aku merasa putus asa. Tapi malam itu semuanya memuncak. Pukul 2 dini hari, suara pintu besi kembali terdengar. Kali ini, kami bertiga menyaksikannya sendiri. Pintu itu terbuka, rantai dan gemboknya patah seperti dicabik oleh kekuatan luar biasa. Dan dari kegelapan di dalam, sosok hitam itu muncul perlahan. Tubuhnya tinggi dan membungkuk, jubahnya sobek dan berlumur darah. Ia tidak berjalan, tapi melayang. Kami tak bisa bergerak, seolah tubuh kami dikunci oleh teror yang luar biasa. Sosok itu menunjuk ke arahku, lalu berbicara dengan suara yang bukan suara manusia. Kau telah membangunkan. Aku tidak bisa bergerak, nafasku tercekat. Sosok itu, makhluk tinggi berjubah hitam dengan wajah hancur, masih melayang di ambang lorong bawah tanah. Ia tak punya mata, hanya 2 rongga gelap menganga yang entah bagaimana bisa menatap kami dengan tatapan menusuk. Lita pingsan. Ardi menarikku, menyeretku menjauh meski kakiku terasa seperti lumpuh. Makhluk itu tidak mengejar, tapi suara tertawanya mengikuti kami sampai ke ujung lorong. Sejak malam itu, rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Rasanya seperti penjara, yang hidup dindingnya berbisik, lantainya bergetar halus tiap malam, dan ada mata yang selalu mengawasi dari sudut-sudut tergelap. Kami memutuskan keluar kabur, tapi keesokan harinya, semua jalan keluar dari desa seolah menghilang. Jalan yang biasa kami lalui untuk ke desa tetangga kini tertutup kabut tebal dan pepohonan yang tak kami kenali. Sinyal ponsel hilang. Bahkan warga desa pun mendadak bersikap aneh. Mata mereka kosong, ucapan mereka datar, dan mereka semua menghindari kami. Ini bukan desa Gunung Batu yang sama, kata Ardi lirih. Kita terjebak di tempat lain atau waktu lain. Kami kembali ke rumah dan mengunci diri di kamar. Lita belum sadar. Ardi membaca ulang catatan Rina, mencoba menemukan petunjuk. Di halaman yang nyaris terlewat, ada satu bagian yang ditulis dengan tinta merah. Satu-satunya cara untuk menutup pintu itu selamanya adalah dengan mengembalikan korban yang pertama dipilih, tapi dia telah diambil. Maka harus ada pengganti. Seseorang yang menyerahkan dirinya. Dengan sukarela, aku dan Ardi saling berpandangan. Apakah maksudnya? Korban tumbal? Malam ketiga aku terbangun dengan suara yang familiar. Suara ibuku. Ia memanggilku dari lorong belakang. Suara itu lemah seakan datang dari kejauhan. Vira, tolong ibu. Nak. Vira, aku tahu itu bukan ibuku. Ia jauh di kota dan tak mungkin ada di sini. Tapi suaranya, persis, tanpa sadar aku berjalan mengikuti suara itu. Kaki ini melangkah sendiri menuju pintu besi. Ia terbuka lebar, lorong bawah tanah menganga seperti mulut raksasa. Di sana, kulihat sosok ibu berdiri membelakangiku. Ibu? Bisikku. Sosok itu perlahan menoleh, dan wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya putih pucat, matanya merah, dan senyum lebarnya menampakkan gigi-gigi tajam. Tiba-tiba Ardi menarikku kembali, menyadarkanku. Jangan dengarkan dia, katanya panik. Itu bukan ibumu, itu dia. Makhluk itu meraung. Dinding rumah bergetar. Lita terbangun dan menjerit melihat kami hampir masuk ke lorong lagi. Dia mencoba menipumu, katanya gemetar. Dia bisa berubah, jadi siapapun. Hari berikutnya, kami memutuskan menggali lebih dalam catatan dan sejarah rumah ini. Dalam arsip desa yang ditemukan di rak tua perpustakaan kecil, kami menemukan nama yang terus muncul. Ki Maruta,
seorang dukun hitam yang dulu tinggal di rumah ini 100 tahun silam. Menurut cerita warga yang tertulis, Ki Maruta melakukan ritual terlarang untuk memanggil makhluk penjaga batas antara dunia manusia dan dunia gelap. Tapi ritual itu gagal, dan makhluk itu menolak kembali. Ia ingin tinggal, ingin tubuh, ingin nyawa. Pemerintah desa kala itu mengurung ruang bawah tanah dengan besi dan mantra. Tapi kini, segel itu telah rusak, dan makhluk itu butuh tubuh baru. Tubuh yang terbuka oleh mimpi dan rasa takut. Dan aku tahu, akulah yang telah dipilihnya, Ardi, mencoba meyakinkanku bahwa masih ada cara lain. Tapi malam itu aku kembali bermimpi. Kali ini bukan tentang lorong. Aku berada dalam ruang penuh cermin. Di tiap cermin, bayanganku menatapku, tersenyum, lalu satu persatu berubah menjadi wajah makhluk itu. Ia berbicara dari semua cermin sekaligus. Serahkan dirimu, atau semua yang bersamamu akan hancur. Ketika aku terbangun, kudapati Lita berdarah di ranjangnya. Lehernya seperti digores dari dalam kulitnya sendiri, dan ia meracau. Dia ada di sini. Dia akan bawa kita semua. Aku sadar, waktuku tidak banyak. Aku harus memilih, mengorbankan diri. Rumah ini kini benar-benar berubah. Dindingnya retak, lorong-lorongnya dingin seperti makam, dan suara-suara dari dalam tanah tak pernah berhenti. Lita semakin lemah. Luka di lehernya membusuk seperti digerogoti dari dalam. Ardi terus berjaga, tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, tapi semangatnya belum padam. Aku, Vira, sudah tidak bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Setiap kali tertidur, aku bertemu sosok itu. Makhluk hitam tanpa wajah yang selalu membisikkan pilihan. Kau atau mereka, serahkan dirimu, maka yang lain bebas. Tapi aku tahu, tidak ada janji yang bisa dipercaya dari makhluk seperti itu. Malam itu Lita kejang-kejang. Tubuhnya terangkat ke udara selama beberapa detik sebelum jatuh keras ke lantai. Kami pikir dia sudah meninggal, tapi tiba-tiba ia membuka mata, dan matanya hitam sepenuhnya. Ardi mencoba memegangnya, tapi dia mendorong Ardi dengan kekuatan yang bukan dari manusia. Lita atau makhluk yang menguasainya merangkak ke arahku. Suaranya berubah dalam, bukan suara Lita. Kau membuatku menunggu terlalu lama. Aku menjerit dan berlari ke ruang depan. Ardi menyusul menyeretku keluar rumah. Tapi begitu pintu kami buka, kami tidak lagi berada di desa. Dunia di luar berubah, langit merah gelap, tanah retak seperti terbakar, dan di kejauhan terlihat bayangan raksasa yang perlahan mendekat. Kami sudah masuk ke dalam dunianya. Kami kembali ke dalam rumah, satu-satunya tempat yang tersisa. Saat itulah aku membuat keputusan, aku akan masuk ke bawah tanah. Tapi bukan untuk menyerah, aku akan menghadapinya. Dengan membawa catatan Rina dan sesajen dari lemari tua peninggalan Ki Maruta, aku menuruni lorong itu sendirian. Ardi menolak, tapi aku tahu ini jalanku. Lorong itu kini lebih panjang dari sebelumnya, dan dindingnya hidup, bernapas, berdetak. Di ujungnya aku tiba di ruangan ritual. Di tengahnya ada lingkaran simbol besar, dan di sana berdiri makhluk itu. Kali ini lebih jelas. Tingginya hampir 3 meter. Wajahnya seperti potongan kulit manusia yang dijahit asal. Di tangannya tergantung rantai-rantai yang ujungnya masih berdarah. Aku menerima pengorbananmu, katanya. Berikan tubuhmu, lepaskan semuanya. Aku melangkah maju, pura-pura patuh,
lalu menjatuhkan sesajen, dan mulai membaca mantra dari catatan Rina, mantra penolakan dan pengusiran. Makhluk itu meraung, ruangan bergetar hebat, dinding-dinding mengelupas, tanah pecah. Tapi aku terus membaca, dengan darahmu kau datang, dengan darahmu pula kau kuusir. Tiba-tiba dari dalam lantai, tangan-tangan muncul, menarik tubuh makhluk itu. Ia menjerit, berusaha melawan, tapi segel itu berhasil aktif kembali. Cahaya merah menyala dari simbol-simbol di lantai. Sebelum tenggelam, makhluk itu menatapku dan berkata, "Kau pikir ini akhir? Aku ada di tiap lorong, tiap bayangan. Kau tak akan pernah lepas dariku." Dan ia lenyap. Semua menjadi gelap. Aku terbangun di rumah sakit kota. Di sampingku ada Ardi, lebam tapi hidup. Lita juga selamat, meski ia belum sepenuhnya sadar. Kami ditemukan oleh tim SAR di pinggir jalan. Katanya kami pingsan di hutan. Rumah tempat kami tinggal tidak ditemukan jejaknya. Warga desa? Tidak ada desa bernama Gunung Batu dalam catatan resmi manapun. Kami pulang ke kota membawa luka yang tak kasat mata. Tapi sejak hari itu aku tak pernah bisa tidur nyenyak. Karena setiap malam dari balik lorong kecil di kamar kosku, aku mendengar suara bisikan. Ritual telah selesai. Pintu telah tertutup. Tapi apakah benar semuanya berakhir di sini? Karena dari balik lorong-lorong tergelap, ia masih mengawasi. Layar menggelap perlahan, lalu muncul satu kalimat terakhir dalam warna merah samar.